Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkesempatan PKL di Jawa Pos Multimedia atau GPM TV yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan. JTV merupakan televisi lokal pertama di Indonesia yang tayang perdana pada tanggal 8 November 2001 dengan durasi tayang 10 jam sehari. Sampai pada tahun ke-6, JTV bertambah waktu tayang siarnya menjadi 22 jam sehari dengan presentasi sebanyak 95% merupakan tayangan hasil produksi sendiri atau in-house. Sejak awal berdiri, panggilan atau sapaan tentang stasiun televisi ini mengalir begitu saja. Imawan Masyuri yang pada saat awal JTV berdiri menjelaskan bahwa masyarakat bebas mengartikan apa kepanjangannya. Boleh disebut Jawa Timur Televisi atau bisa juga dibilang Jawa Pos Group. Sebelum kita lihat apa saja sih kegiatan kita selama PKL di GPM TV, mari kita simak visi dan misi dari GPM TV sebagai berikut. Di ruangan ini terdapat bagian redaksi yang bertugas menyusun naskah atau skrip, membuat rundown, dan juga penerbitan berita dalam sebuah media. Setelah penaskahan, di ruang editor ini merupakan proses penyuntingan editor sehari-hari. Tugasnya mengedit video, audio, maupun visual gambar pendukung. Di ruangan ini terdapat divisi aset media yang bertugas mengelola aset media melalui fungsi file explorer di sistem operasi komputer playlist nantinya. Studio produksi televisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu studio set, subcontrol, Master Control Room atau biasa yang disebut dengan MCR. Studio merupakan faktor pendukung koordinasi semua elemen produksi yang terlibat, seperti kamera, tata cahaya, latar belakang, dan pemain seperti presenter dan kameramen. Subcontrol merupakan tempat untuk melakukan seluruh kegiatan produksi. Tugas penting dan peralatan di ruangan subcontrol antara lain PD yang bertugas mengarah acara dan memegang switcher, video mixer yang ditugaskan kepada playlist, audio mixer berguna untuk mengontrol atau mengatur sumber-sumber audio dari studio set maupun sumber lain yang akan masuk dalam siaran. Lighting control berfungsi untuk pengesetan cahaya yang ada dalam studio set. Ruang kendali siar ini merupakan ruang yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam mengontrol segala proses siaran stasiun televisi. Di studio, sebelumnya berlangsungnya suatu acara, biasanya kita prepare terlebih dahulu dengan menyalakan lighting, membuat file recording dengan menggunakan 2 software yang berbeda, yaitu Vmix dan Ajaky Pro. Menyiapkan testing audio dengan memplay materi yang terdapat di playlist. Bertanggung jawab atas apa yang terjadi di studio. Kepala studio merencanakan
kemudian memproduksi, menjadwalkan kru-kru yang akan bertugas, kru-kru yang akan mengeksekusi program-program yang akan berlangsung di studio, baik itu yang bersifat live ataupun taping. JPM TV sebelumnya bernama Jawa Pos TV. Jawa Pos TV mengudara pada 2016. Sedangkan JPM TV mengudara pada tahun 2021. JPM Televisi atau JPM TV mempunyai program-program unggulan, diantaranya Nusantara Kini, kemudian ada Bebeja, kemudian ada Bintang Lapangan, dan beberapa program dokumenter yang kita produksi sendiri. Terbentuknya suatu program diawali dengan proses praproduksi. Di proses praproduksi ini, perencanaan dan ide-ide kreatif dituangkan sebelum proses produksi dilaksanakan. Kebutuhan-kebutuhan serta manpower yang dibutuhkan dalam proses produksi juga dibahas di proses praproduksi ini. Setelah praproduksi selesai, kemudian berlanjut pada proses produksi. Pada proses produksi ini, semua hal yang telah direncanakan di proses praproduksi dituangkan. Pada proses produksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, produksi untuk program live dan produksi untuk program taping. Bedanya adalah proses produksi program live itu akan diteruskan ke master control dan kemudian akan ditransmisikan ke pemirsa. Sedangkan produksi untuk program taping akan diteruskan ke pasca produksi. Nah, pasca produksi ini meliputi proses editing, kemudian grafis, serta audio post. Setelah proses di pasca produksi, kemudian barulah program yang sudah melewati proses penyuntingan akan dikirim ke master control untuk ditayangkan. Peralatan yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi itu ada beberapa hal. Yang pertama meliputi video system, kedua audio system, ketiga lighting, keempat komunikasi, kemudian tidak lepas dengan adanya backdrop set. Untuk video system di sini terdiri dari kamera, switcher, serta playlist atau playout. Audio system meliputi ada mic, ada clip on, ada sumber audio yang lain misalkan dari audio player, kemudian ada mixer audio, dan tentunya ada speaker. Sedangkan untuk lighting, tentunya ada lampu, jenis-jenis lampu juga banyak. Ada yang bersifat basic, atau sering disebut dengan lampu basic. Kedua, lampu efek. Kemudian didukung dengan mixer lighting. Kemudian beranjak ke sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi program director dengan kameramen. Kedua, komunikasi program director dengan floor director. Ketiga, komunikasi program director dengan master control untuk program-program yang sifatnya live. Sedangkan untuk backdrop set
Backdrop set di sini meliputi set backdrop, baik itu yang bersifat fixed set maupun backdrop set yang bersifat virtual. Itulah sejarah singkat dan kegiatan kami selama PKL di CPM TV. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.